Oke, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Pertama-tama selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Oke, kita sekarang masuk ke ini kelas 1 kan, TM2 ya, bener nggak? Iya. Nah, Iya, Kak. Nah, kemarin kita udah bahas terkait yang manajer, terus terkait dengan akuntansi biaya, berdasar dari akuntansi biaya itu. Nah, terus jadi sekarang masuk ke bagian nanti akan ada sedikit perhitungan terkait akuntansi biaya atau cost untuk menghitung biaya. Jadi kita lebih memperdalam lagi biaya terkait dengan cost konsep dan klasifikasi biaya. Buat kalian tetap semangat ya. Lagi puasa jangan bisa nggak bisa? Bisa ya? Kelihatan nggak? Ini aja ya, masa di slideshow. Oke. Nah, pertama terkait dengan konsep biaya. Konsep biaya itu yang paling penting itu kalian bisa membedakan mana yang namanya cost dan mana yang namanya expense. Nah, itu yang jadi perbedaan. Jadi sebagai penekanan bahwa cost itu apa dan expense itu apa. Jadi cost dan expense itu berbeda ya. Jadi sebelumnya kan udah pernah aku jelasin terkait cost dan expense. Nah, kalau cost itu tuh biaya untuk kita mendapatkan sesuatu. Nah, kalau expense itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan revenue. Gitu. Jadi cost itu posisinya ada di depan, dia itu biaya pertama untuk dikeluarkan, sedangkan expense itu biaya setelah produksi lah istilahnya kayak gitu. Nah ya, terus buat teman-teman nanti kalau ada yang bingung atau misalkan kecepatan atau gimana, chat aja. Ntar aku baca di chat. Ya, terkait konsep biaya. Jadi yang harus dipisahkan itu antara apa sih itu cost dan apa sih itu expense. Nah, selanjutnya ada objek biaya atau cost objek. Jadi ini membicarakan tentang hal-hal atau apa saja yang bisa ada biayanya. Jadi cost objek itu adalah item atau aktivitas di mana cost dapat diakumulasikan dan diukur atau dapat diartikan sesuatu yang menyerap biaya. Nah, jadi cost objek ini itu adalah barang-barang atau objek yang nantinya itu akan kita hitungkan. Tetap yang kita hitung itu adalah si cost-nya ya, atau biayanya. Sedangkan cost objek ini itu lebih ke arah objeknya atau apa aja sih yang bisa ada cost dalamnya. Tapi rata-rata semua barang itu rata-rata semua barang itu ada cost-nya sih. Bahkan bukan barang pun ada cost-nya, ada biayanya. Kayak misalkan jasa kayak gitu kan. Jasa itu kan ada cost-nya juga, ada biayanya. Kayak gitu. Jadi makanya di sini dikatakan objek ya. Objek bukan sebuah barang. Lebih ke arah objek yang bisa di dalamnya itu terdapat cost kayak gitu. Oke. Nah, terus lanjut lagi ini dia sebelumnya. Terkait dengan biaya, itu kita bagi dia menjadi dua. Ada yang namanya direct cost sama yang namanya indirect cost.
Jadi apa sih direct cost? Direct cost itu biaya yang dapat kita telusuri langsung. Contohnya apa? Biaya yang bisa kita telusuri langsung itu kayak misalkan kursi lah, misalkan kursi. Kursi itu kalau kita lihat kursi ini kita bisa langsung tahu satu kursi itu kita memakai satu balok kayu misalkan. Satu balok kayu itu harganya 100.000. Ya berarti buat si kursi ini, si balok kayu itu merupakan direct cost. Jadi biaya yang dapat ditelusuri langsung. Jadi biasanya direct cost ini adalah biaya-biaya yang nominalnya besar dan merupakan bagian dari komponen utama dari sebuah produk biasanya kalau direct cost ini. Direct cost juga itu nanti lanjut entah. Masuk dulu ke indirect cost dulu. Indirect cost ini adalah biaya yang sulit untuk ditelusuri langsung. Jadi bukan tidak bisa ditelusuri ya, tapi dia itu kalau indirect cost ini dia ini sulit buat ditelusuri. Bukan tidak dapat ditelusuri. Contohnya apa? Contohnya itu listrik, pemakaian listrik. Misalkan ya, ada sebuah pabrik, terus pabrik tersebut tuh dia ada beberapa pekerjaan di dalamnya, pekerjaan. Nah, kita mau ngitung nih berapa listrik yang dipakai buat pekerjaan ini. Misalkan di satu pabrik itu ada 5 departemen. 5 departemen kita bilang 5 departemen, 5 bagian produksi. Nah, kita pengen tahu nih berapa listrik yang dipakai buat departemen 1. Nah, itu kan sebenarnya agak sulit ditelusuri ya. Karena kita harus menelusuri berapa sampai ke berapa watt pemakaian listriknya kayak gitu kan. Itu sangat detail kan. Sangat sulit untuk ditelusuri, tapi kalau mau ditelusuri itu bisa dengan effort yang lebih. Nah, itu kita sebutnya sebagai indirect cost gitu ya. Jadi itu untuk membedakan direct cost sama indirect cost kayak gitu. Ini kita bagi dulu cost ini jadi 2 hal yang besar, yaitu direct cost sama indirect cost. Nah, selanjutnya kita masukin ke klasifikasi biaya. Yang pertama, yang paling umum atau yang paling sering digunakan itu adalah klasifikasi terkait dengan produk yang pertama ini. Nah, yang pertama, yaitu kita bagi dia jadi 3. Itu direct material, direct labor, sama FOH. Gitu. Atau mungkin kita sebutnya di sini material, labor, sama FOH ya. Nggak usah pakai direct dulu. Nah, bentar. Nah, material, labor, sama FOH atau factory overhead. Nah, kalau material itu apa aja sih? Material itu tuh dia itu komponen utama sebagai penopang utama sebuah produk. Misalkan kayak kursi tadi ya. Kursi ini materialnya itu terbuatnya dari apa aja? Material itu apa aja sih? Kalau kursi ini material pasti yang pertama itu kayu kayak gitu. Terus ada paku, terus ada busanya kayak gitu. Itu termasuk dalam material dari sebuah produk. Nah, kalau labor ini dia berkaitan dengan jasa seseorang atau usaha yang dikeluarkan oleh seseorang. Tuh. Contohnya kayak misalkan upah, jatuhnya kayak upah lah. Upah orang yang mengerjakan produk tersebut. Itu masuknya ke labor, jasa untuk perorangan. Nah, terus kalau FOH ini apa? FOH ini dia itu bisa aku bilang sebagai tempat sampah ya, dalam tanda kutip. Kayak semua biaya yang berkaitan dengan produk atau produk itu selain material dan labor itu masuknya ke FOH. Tapi dia dalam tanda kurung harus berkaitan dengan produksi ya, dengan produk tersebut. Contohnya apa? Contohnya itu kayak listrik tadi, terus misalkan produk tersebut butuh air, terus misalkan produk tersebut butuh apa lagi? Butuh penerangan, butuh mesin. Nah, itu mesin juga masuknya ke FOH, factory overhead. Gitu. Terus kayak gedung pabrik, itu kan dia kan merupakan bagian dari produksi juga kan, gedung pabrik kan. Nah, tapi dia bukan material sama labor.
Jadi masuknya ke FOH. Kak, mau tanya. Apa? FOH ini berarti udah pasti indirect cost bukan isinya? Nah, kalau FOH itu isinya indirect cost, benar. Jadi kalau material itu kan, material kan ada sebenarnya dibagi juga ya. Material itu ada DM, ada yang direct, sama ada yang IDM atau indirect material juga. Nah kalau labor juga DL sama indirect labor kan. Gitu. Ini nyambung sama yang tadi yang tanyain. Kalau yang disebut material tok itu yang benar-benar real material itu adalah yang direct material. Kalau labor yang benar-benar real labor itu sebutnya direct labor. Makanya tadi yang tulisannya direct material, direct labor ya. Jadi DM sama DL. Untuk yang indirect, semua yang indirect itu masuknya ke factory overhead benar tadi. Jadi tapi factory ya benar sih, factory overhead itu indirect. Masuknya ke indirect. Jadi dia tuh ya total semuanya yang susah ditelusuri kayak tadi gitu. Itu masuknya ke FOH. Kayak gitu. Nah, udah cepat paham. Oke. Mau nanya ntar nanya aja langsung. Lanjut. Tadi kita bagi secara produk, terus kita bagi secara produksi. Nah, kalau produksi itu sebelumnya juga aku udah pernah jelasin tentang variable cost, fixed cost, sama semi variable. Nah, kalau yang variabel itu kan biaya-biaya yang sifatnya tidak tetap ya. Biayanya tidak tetap karena dia itu mengikuti pergerakan dari kuantitas produksi. Terkait kuantitas dari produksi, kalau fixed cost itu kan biayanya tetap. Jadi mau dia produksi atau tidak, itu fixed cost itu tidak akan pernah berubah lah nominalnya. Akan tetap keluar fixed cost. Akan tetap terjadi biayanya. Nah, untuk yang semi variabel itu gabungan dari variabel sama fix. Nah, kalau kita masukin variabel fix sama semi variabel ke dalam yang atasnya, kalau yang ini, yang bawah ini, 3 ini kita masukin ke atas ini, yang termasuk variabel itu adalah material, labor, sama FOH. Itu termasuk ke dalam variabel. Kenapa? Karena material dan labor itu tuh dia, kita material sama labor dulu ya. Material sama labor itu tuh tergantung dari berapa banyak kuantitas yang kita produksi, ya kan. Semakin banyak produk yang kita keluarkan, maka material dan labor yang kita butuhkan pun akan semakin banyak. Nah, itu makanya material dan labor itu masuknya ke jenis variable cost. Itu. Nah, material dan labor itu masuknya ke variable cost ini. Nah, untuk itu udah variable aja. Dia nggak ada fixnya, nggak ada tetapnya. Yang fix itu tuh harga dari materialnya, itu fix. Nggak fix juga sih, tergantung dari pasar kan biasanya. Tapi untuk penggunaannya, cost-nya atau biayanya itu sifatnya variabel. Material ini semakin banyak kita produksi, maka material yang kita butuhkan akan semakin banyak. Kalau kita semakin banyak produksi kursi, semakin banyak pesanan kursi, ya kayu yang kita butuhkan pun akan semakin banyak. Logikanya kan kayak gitu. Sama kayak labor juga. Semakin banyak kita produksi kursi, maka upah tukang buat bikin kursi itu juga akan semakin besar dong cost-nya biayanya. Nah itu. Makanya material dan labor itu masuk ke variabel cost. Nah, terus gimana buat si FOH? Nah, kalau FOH ini dia ini semi variable cost. FOH ini. Jadi di dalamnya ada variabel sama ada fixed cost ya. Kalau variabel itu masuknya ke apa? Kalau variabel di FOH itu contohnya tuh kayak listrik kah? Listrik. Misalkan kita waktu bikin mengolah kursi tadi, kita misalkan butuh gergaji lah, butuh gergaji yang pakai mesin, misalkan contoh aja, butuh mesin untuk buat produksi.
semakin banyak kita produksi, maka semakin besar juga dong cost di FOH kita, ya kan? Jadi karena kita butuh semakin banyak listrik untuk menggunakan mesin tersebut. Jadi si FOH itu juga akan semakin tinggi dari sisi variabel. Nah, kalau dari sisi fixnya, FOH ini, contoh di FOH itu yang fixnya itu contohnya kayak sewa gedung. Nah, sewa gedung untuk produksi itu bagian dari FOH juga, ya kan? Makanya dia masuknya ke FOH, tapi dia masuk dalam bagian fix gitu. Jadi untuk yang fix itu dia hanya ada di FOH, fix FOH. Untuk yang variabel itu ada variabel material, variabel labor, sama variabel FOH kayak gitu. Jadi untuk FOH itu dia sifatnya semi variabel, ada gabungan variabel sama fix di dalamnya. Oke, next lanjut lagi ke klasifikasi. Kita bagi lagi tadi berdasarkan produk, terus berdasarkan apa lagi tadi? Berdasarkan produk, berdasarkan volume produksi. Terus kita bagi selanjutnya terkait dengan departemen. Nah, kalau departemen ini kita bagi yang pertama yang bawah dulu, yang ini ada departemen produksi sama versus departemen jasa. Ya pasti cost untuk setiap departemen itu dibagi dalam sebuah perusahaan, itu cost yang paling dilihat itu adalah pembagian antara cost dari departemen produksi sama departemen jasa. Gitu. Cara dia nanya nih, kamu tanya kegunaan semi variable cost dalam perusahaan apa nanti harus dipisahkan dulu, masuknya kemana aja? Ya, untuk semi variable itu sebenarnya apa ya? Dia tuh salah satu jenis cost sebenarnya. Ya, dia salah satu jenis cost yang merupakan gabungan dari fix sama variabel. Nanti kalau untuk perhitungannya tetap dipisahkan antara fix sama variabel. Itu. Jadi semi variabel itu sebenarnya kayak cuman penamaan aja. Penamaan gabungan antara variabel sama fix kayak gitu. Dan contohnya selalu FOH ya, Kak? Yep. Iya, betul. Selalu FOH. Karena yang punya kedua jenis cost tersebut itu cuman FOH kayak gitu. Material sama labor itu masuknya ke variabel kayak gitu. Dia nggak punya cost yang fix. Yang fix dia cuma punya, yang punya fix itu cuma FOH aja. Tuh. Oke, lanjut ya. Tadi terkait dengan departemen yang dibagi kalau dalam sebuah perusahaan itu kita membagi biayanya atau membagi jenisnya itu ke dalam dua bagian besar. Yang pertama bagian produksi, departemen produksi sama departemen jasa. Kalau departemen produksi ini dia departemen yang berkaitan langsung dengan produksi. Contohnya, misalkan ada departemen pemotongan, terus ada departemen penggabungan, mixing, terus departemen pengayaan, enhance kayak gitu. Nah, kalau departemen jasa itu departemen yang tidak berhubungan langsung dengan dengan produk. Contohnya kayak departemen pemasaran, terus departemen administrasi. Nah, itu sama masuknya ke departemen yang tidak berhubungan langsung. Atau kita bisa sebut direct departmental cost versus indirect departmental cost. Jadi biaya departemen yang tidak ada kaitannya langsung dengan produk versus departemen yang berkaitan langsung dengan produk. Itu untuk terkait dengan departemen. Nanti untuk yang departemen itu akan dibahas lebih lanjut di chapter berikutnya. Nah, terus
biaya dan hubungannya dengan periode akuntansi. Itu dibagi menjadi dua. Terkait pengeluaran, itu pengeluaran di sini expenditure, itu ada capital expenditure sama revenue expenditure. Nah, kalau yang capital expenditure itu tuh untuk pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya yang kurang dari yang lebih dari kapital tuh lebih. Karena aset kapital tuh masuknya ke modal expenditure. Jadi kalau capital expenditure itu untuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih dari satu periode akuntansi. Jadi disebut juga capital expenditure atau pengeluaran untuk modal. Nah, kalau revenue expenditure atau pengeluaran untuk pendapatan, itu pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan kurang dari satu periode akuntansi. Itu easy lah buat akuntan. Nah, biaya dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Ada bagi tiga, relevan cost, opportunity cost, sama sunk cost. Yang pertama relevan cost atau differential cost. Ini tuh biaya yang memang sudah ditetapkan, biaya ada ini macet-macet Kak, macet-macet ya? Ada yang macet-macet? Yang lainnya gimana? Ada yang bermasalah juga? Enggak, Kak, lancar-lancar aja. Oh, mungkin buat siapa nih? Enggak Kak, mungkin buat Farah bisa dicari sinyalnya. Oke, lanjut ya, yang buat relevan cost. Nah, buat yang relevan cost itu tuh bisa kita sebut adalah biaya yang sesuai dengan pilihan. Jadi biaya yang memang sudah mengikat terhadap pilihannya. Contohnya apa? Misalkan perusahaan itu memiliki pilihan ketika dia apakah ingin produksi kursi atau produksi meja. Nah, di setiap pilihan itu kan ada biayanya. Ketika memilih kursi itu biayanya berapa, memilih produksi meja biayanya berapa. Nah, itu yang disebut dengan differential cost atau relevant cost. Yaitu biaya-biaya yang mengikat di setiap pilihannya. Itu juga kan jadi salah satu acuan untuk mengambil keputusan. Lihat dari relevant cost. Selanjutnya buat si opportunity cost. Nah, kalau opportunity cost mungkin udah pernah di manajemen juga ya. Kalau dapat matkul manajemen itu ada yang namanya opportunity cost. Jadi itu adalah sebuah keuntungan ketika kita memilih sebuah pilihan. Tapi karena kita tidak memilih pilihan tersebut, jadi kita nggak dapat keuntungan tersebut. Contohnya apa? Contohnya kayak seorang remaja yang dia ada pilihan untuk kuliah sama bekerja. Gitu. Kan opportunity cost di sini adalah keuntungan ketika dia memilih untuk bekerja. Kalau dia bekerja, maka dia bisa dapat penghasilan. Tapi karena dia memilih kuliah, jadi keuntungan bekerja tadi itu disebutnya sebagai opportunity cost. Paham ya? Jadi ini sebenarnya biaya keuntungan yang akan kita peroleh, tapi karena kita memilih pilihan ini, jadi keuntungan ini nggak jadi kita dapat gitu. Jadi si keuntungan ini yang kita sebut sebagai opportunity cost. Jadi dia jadi biaya jatuhnya. Harusnya dia keuntungan. Gitu. Tapi karena kita nggak pilih jadinya biaya. Kayak gitu. Nah, lanjutnya itu sunk cost. Kalau sunk cost ini itu biaya yang terjadi, tapi dia sudah tidak cocok lagi dengan keputusannya. Contohnya kayak gini. Misalkan kamu mau beli sebuah kursi. Kamu mau beli sebuah kursi, terus kalian belilah kursi itu. Beli kursi itu, nah tiba-tiba
ada teman kalian yang nawarin kursi ke kalian dengan harga yang lebih murah daripada kursi yang kalian beli. Nah, maka informasi biaya tersebut yang tadi dikasih sama teman kalian, itu jadi tidak berguna. Nah, itu yang disebut dengan sunk cost. Jadi, biaya yang tadi dikasih itu kan udah nggak relevan lagi. Ya, buat apa dia ngasih tahu biaya tersebut kan? Ya, orang udah punya kok kursinya gitu. Ya, mau dia lebih murah juga, ya udah biarin aja, karena kita udah punya kursinya. Kayak gitu. Nah, Kak, itu yang berarti cost-nya itu selisihnya atau keseluruhan yang nggak jadi kita pilih tadi? nggak jadi kita pilih semuanya. Itu jadi sunk cost jatuhnya. Biaya tadi yang kita keluarkan tadi. Beli 10.000, ternyata teman kalian nawarin ada nih yang jual 8.000 gitu. Ya 8.000 itu jadi sunk cost. Jadi biaya yang sudah tidak berguna lagi. Karena jatuhnya yang nggak guna juga karena kursinya udah kita punya kayak gitu. Istilahnya kayak gitu buat sunk cost. Paham ya? Aku mau lihat dulu. Ini berapa orang sih? Oh, udah 8. Oke. Lanjut. Nah, ini masuk ke perhitungan. Masuk ke rumus-rumus dari biaya. Untuk biaya, itu seperti yang tadi udah dibilangin, ini DM, DL, sama FOH itu tuh sangat terpakai nanti ke depannya. Itu jadi acuan umum lah, karena dia langsung berkaitan dengan produk. DM, DL, FOH. Nah, kita bagi dia jadi 3 bagian. Ada prime cost, conversion cost, sama manufacturing cost. Nah, untuk prime cost itu adalah gabungan dari DM ditambah DL, sedangkan conversion cost itu adalah DL dan FOH. Manufacturing cost itu DM, DL, tambah FOH. Nah, untuk prime cost itu kita sebutnya sebagai biaya utama. Karena DM dan DL itu sebenarnya adalah biaya yang paling utama dari sebuah produk. Jadi, materialnya sama jasanya itu adalah biaya yang tidak bisa tidak ada, harus ada. Itu makanya kita sebut dengan prime cost. Nah, kalau conversion cost itu bisa kita sebut juga biaya penunjang atau biaya pengubah dari si material. Makanya dia cuma DL sama FOH doang kan. Jadi dia bisa kita sebut sebagai biaya penunjang atau biaya pengubah bagi material terhadap produk. Oke. Kalau manufacturing cost itu dia gabungan dari total semuanya. Oke. Nah, kalau kita ini ada tambah lagi. Kalau ngomongin total variable cost, maka rumusnya apa? Kalau ngomongin total variable cost, rumusnya itu DM, DL, sama V, FOH. Gitu. Jadi DM, DL sama variabel yang FOH. Yang fixnya harus dikeluarkan dulu. Tuh. Kalau ngomongin total fixed cost ya, cari aja fix FOH-nya berapa. Kayak gitu. Manufacturing cost ini di sini bisa kita sebut juga kalau orang nanya berapa total cost-nya. Total cost dari sebuah produk. Tuh ya. Nah, sebenarnya dari rumus ini itu juga bisa digunakan, biasanya itu sangat sering digunakan oleh dosen untuk membuat soal. Contohnya gimana? Contohnya, nih, misalkan diketahui prime cost-nya berapa ya? Prime cost-nya misalkan 4.000, terus dia punya DL misalkan
DL-nya jangan dulu. Dia punya manufacturing cost itu 10.000. Ini contoh aja ya. Manufacturing cost itu 10.000. Yang ditanya itu berapa DM-nya? Bisa ditanya. Bentar. Conversion cost dulu. Conversion cost-nya itu dia, wah ini ketahuan ya. Oh, nggak DL aja. DL-nya berapa? Ini misalkan 8. Nah, kalau kayak gini juga sebenarnya bisa jadi soal bentuknya. Diketahui prime cost-nya 4.000, terus conversion cost-nya 8.000, manufacturing cost-nya 10.000 misalnya. Terus dicari DL-nya. Yang kita butuhkan tuh si DL-nya. Gitu. Ada yang bisa jawab nggak? 2.000 ya, Kak? Iya, betul. Paham ya? Mm-mm. Paham kan? Jadi langsung di prime cost itu DM sama DL. Conversion cost itu DL sama FOH. Manufacturing cost itu gabungan dari tiga-tiganya. Nah, berarti secara tidak langsung manufacturing cost itu bisa juga DM ditambah conversion cost, ya kan? Conversion cost. Conversion cost. Atau manufacturing cost itu sama dengan prime cost ditambah sama FOH. Wah. Atau bisa juga gini ya, Kak, conversion cost ditambah prime cost dikurang DL. Ya, itu bisa. Bisa. DL-nya yang kita keluarin. Itu bisa. Nah, kalau kayak gini kan berarti manufacturing cost-nya 10.000. 10.000. Terus prime cost-nya 4.000. 4.000. Berarti FOH-nya 6.000. Terus FOH 6.000, kita bisa cari si DM-nya juga. DM-nya tinggal kita balik aja berarti. 10.000 manufacturing cost, conversion cost-nya 8.000, berarti DM-nya 2.000. Nah, 2.000 ditambah DL ditambah 6.000 sama dengan 10.000, berarti DL-nya 2.000. Gitu. Nah, itu bisa jadi apa ya? Bukan contoh soal sih. Mungkin kalau nanti setelah bab ini, mungkin kalau di bab ini jadi contoh soal, bisa contoh latihan kayak gini, biasanya prime cost berapa, conversion cost berapa, manufacturing cost berapa. Jadi contoh soal. Cuman kalau nanti sudah di bab-bab selanjutnya, itu info, jadwalnya jadi info. Prime cost-nya segini, conversion cost-nya segini, manufacturing cost-nya segini. Itu sebagai info. Nah, DL-nya dan DM, DL, FOA-nya itu diumpetin sama soalnya. Nah, itu tugas kalian nyari DM, DL, sama FOA-nya. Tapi itu masih dalam tahap sebagai info, bukan sebagai jawaban, bukan sebagai soal. Gitu. Jadi itu memang jadi penting. DM ini prime cost, rumus biaya ini, prime cost, conversion cost, sama manufacturing cost. Kalau variable cost ini tambahan sih. Karena kan tadi variabel ini tiga-tiganya kan variabel. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Aku tadi mau tanya yang revenue cost ya. Revenue Expenditure. Revenue expenditure. Nah, itu dia masuknya ke cost atau ke expense? Karena kan dia untuk mendapatkan revenue ya. Nah, sebenarnya nama revenue expenditure di sini dia cuma sebagai apa? Nama dalam akuntansi ya. Tapi yang kita perhitungkan di sini itu tetap cost. Tetap cost-nya. Cost ini tuh dia masuknya ke dalam
penamaan mana. Kita sebutnya penamaan aja. Dalam kategori apa? Dalam kategori capital expenditure atau revenue expenditure. Karena yang kita hubungkan di sini adalah cost dengan periode akuntansi. Gitu. Sedangkan periode akuntansi dia cuma mengenal capital expenditure sama revenue expenditure. Bisa kasih contoh nggak Kak, revenue expenditure apa, terus kalau yang expense biasa apa gitu? Kalau revenue expenditure tuh biasanya waktu kita membeli pabrik. Kita beli pabrik itu masuknya ke revenue expenditure untuk cost. Tapi untuk expense, untuk pabrik tersebut itu bagian depresiasinya. Paham nggak? Bentar, Ini, jadi revenue expenditure itu harga pabrik yang kita beli? ya, itu sebagai cost kan. Emang kurang dari satu periode akuntansi itu maksudnya di mananya sih, Kak? Ini kurang ya? Salah. Kapital, tadi kapital. Revenue yang kurang. Kalau kurang itu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu masuknya ke revenue expenditure. Kalau yang pabrik tadi masuknya ke kapital. Contohnya ke kapital. Terus capital expenditure kan sebenarnya kayak pengeluaran untuk pembelian di atas satu periode. Nah, itu sama halnya dengan waktu kita beli si gedung tadi, masuknya ke cost. Barang tadi itu kan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Makanya dimasukkan ke capital gimana ya? Capital expenditure sebenarnya cuma penamaan dalam periode akuntansi sama revenue expenditure. Karena periode akuntansi cuma mengenal dua nama tersebut. Jadi yang kita concern di situ itu adalah cost yang ikut dalam bagian capital expenditure sama revenue expenditure atau yang termasuk dalam capital expenditure sama revenue expenditure. Yang kita perhatikan tetap adalah cost-nya, bukan capital expenditure atau revenue expenditure. Karena itu cuma sebagai kategori aja. Nah, yang kapital tadi contohnya kayak pengeluaran untuk gedung. Kalau revenue yang kurang dari satu periode itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. Kayak pengeluaran untuk pembelian bahan baku kayak gitu. Atau pembayaran untuk labor, jasa upah. Itu masuk ke revenue kayak gitu. Gimana, Kalita? Menghasilkan produk ya, Kak? Apa? Pokoknya dia untuk menghasilkan produk kan kalau revenue expenditure tuh. Ya, bukan menghasilkan produk ya. Kalau kita berbicara tentang revenue expenditure, itu dia yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Tapi karena kita ngomongnya potensi biaya, itu dia berkaitan dengan produk. Ya, benar. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi? Ini puasa pada tidur semua nih kayaknya. Dengerin tidur. Oh iya, Kak, yang tadi direct indirect itu klasifikasi berdasarkan apa? Kalau direct indirect tuh klasifikasi apa ya? Dia klasifikasi ada nggak? Nyatetnya tuh klasifikasi berdasar dia tuh klasifikasi untuk yang ditelusuri biasanya. Bisa ditelusuri atau nggak bisa ditelusuri. Itu sih kalau aku catatnya itu. Karena dia nggak ada klasifikasi, bukan masuk ke dalam klasifikasi biaya juga. Tapi kita untuk melihat apakah biaya tersebut apakah masuk ke biaya yang ditelusuri atau biaya yang tidak dapat ditelusuri. Lagi. Dan nih, rumus biaya aman ya? Bisa ya? Prime cost, conversion cost, manufacturing cost. Mungkin udah ada juga yang masuk kelas ya minggu ini. Udah dikasih tahu juga sama dosennya.
sama ini sih, karena ini tuh jadi di course konsep ini yang pertemuan ini itu tuh sebenarnya jadi modal awal kalian buat nanti kedepannya di akuntansi biaya kayak gitu. Karena apa ya, dasar sih, dan ini kepake terus DMDL FH itu, DMDL prime cost, conversion cost gitu, kepake terus. Berarti kalau nggak tahu itu digunakan langsung atau enggak, boleh langsung masukin ke indirect cost. Digunakan langsung atau enggak? Maksudnya gimana nih? Kalau enggak, berarti kalau nggak tahu itu digunakan langsung atau enggak, boleh langsung masukkan ke indirect cost. Kalau kita nggak tahu itu tuh masuknya ke mana? Masuk ke indirect cost. Ya, masukin ke indirect cost aja. Jadi kalau kalian nggak tahu, misalkan cost-nya ini masuknya ke direct cost atau indirect cost, itu masukin ke indirect cost. Tapi indirect cost itu juga sebenarnya tipis-tipis sama bukan cost ya. Jadi nanti jangan clear, jangan terkecoh. Karena ada yang nanti di soal itu infonya tuh bisa kayak campuran gitu. Jadi kalian nanti disuruh nentuin ini masuknya ke direct cost atau indirect cost gitu. Apakah atau dia juga bukan cost gitu. Contohnya kayak gini. Gaji untuk manajer produksi. Jadi untuk manajer produksi, dia nggak kita masukin ke direct labor dong. Nggak dong, karena dia nggak langsung berkaitan dengan pegawai. Kan direct labor kan jatuhnya ke upah pegawai. Tapi kalau kita ngomongin manajer bagian produksi, gitu. Kalau nggak kalau manajer bagian pemasaran itu bukan ya, pasti udah jauh banget itu. Karena dia bukan produksi, pemasaran. Kalau masuknya ke apa tadi? Manajer produksi, itu masuknya ke indirect karena dia tidak berkaitan langsung dengan produksi, tapi dia merupakan bagian produk. Dia tidak berkaitan dengan produk, tapi dia berkaitan dengan kegiatan produksi. Jadi pintar-pintar dalam mengklasifikasikan aja. Mana indirect, sama kayak tadi kan. Nanti juga ada info kayak manager, supervisor produksi. Nah, supervisor kan dia sebenarnya supervisor itu kan manajer atas ya, manajer yang apa sih? Yang eksekutif. Jadi ada perusahaan yang dia punya supervisor untuk produksi, jadi dia di atas manajer produksi. Nah itu walaupun ada kata produksi, tapi dia kalau supervisor dia bukan merupakan bagian cost produksi dong. Dia masuknya ke cost-nya administrasi, bukan cost produksi. Gitu. Jadi dia nggak masuk ke dalam bagian DMDL, FH atau IDL atau IDM kayak gitu. Jadi lebih pintar dalam mengklasifikasikan. Tuh, pokoknya dalam patokannya kayak gini. Dia ini masuk ke bagian dia berkaitan langsung dengan produk atau enggak. Kalau berkaitan, berarti dia masuknya ke direct. Nah, kalau dia mengambil bagian dalam produksi tersebut atau enggak mengambil, tapi perannya sangat kecil, bukan sangat kecil, sangat kecil dan merata. Itu masuknya ke indirect. Contohnya kayak gini, cat untuk kayu itu masuknya kemana? Indirect dong masuknya. Karena dia mengambil bagian dalam produk, tapi perannya merata dan kecil kan untuk setiap produk sebenarnya. Satu kaleng cat bisa dipakai buat beberapa produk kayak gitu. Sama kayak tadi peran manajer produksi. Sebenarnya perannya itu kecil, tapi dia merata. Merata karena dia megang semua bagian produksi, gitu. Bagian departemennya. Tapi kalau untuk supervisor, dia kan sebenarnya sangat jauh ya, karena dia bagiannya itu cuma sebagai pengamat. Yang bekerja kan tetap si manajernya, walaupun dia tidak berkaitan langsung apa motong-motongin kayak gitu kan enggak kan.
Tapi dia tetap bertanggung jawab dan ada perannya di situ yang bagian mengaturnya. Kalau supervisor itu kan sangat jauh karena dia cuma sebagai pengamat doang. Pengamat sih apa ya? Apa sih namanya? Pengecekan gitulah. Jadi dia tidak termasuk dalam bagian cost dalam produk tersebut. Tapi dia tetap ada gajinya. Gajinya masuknya ke administrasi. Kayak gitu. Paham ya? Kait direct sama indirect. Terus material, labor, sama Kak, mau tanya lagi. Saya masih rada bingung, misalkan expense sama indirect cost gitu. Kan tadi contoh indirect cost itu pemakaian listrik ya. Nah, sementara kalau di akuntansi biaya itu kan ada expense, listrik expense, wages expense, yang gitu. Nah, itu bedanya gimana? Nah, kalau cost itu, cost ini ya, cost itu tuh dia cuma muncul di perusahaan manufaktur. Ingat ya? Cost ini dia cuma muncul di perusahaan manufaktur. Kalau kita mau bicara akuntansi biaya, dia cuma ada di perusahaan manufaktur. Karena perusahaan jasa, perusahaan retail, itu dia nggak ada cost-nya. Nggak ada perhitungan akuntansi biayanya. Nah, terus gimana cara kita bedain listrik yang cost sama listrik yang expense? Nah, kalau listrik yang cost, itu biaya yang kita keluarkan untuk produksi. Kayak gitu. Jadi nanti di sebuah perusahaan itu tuh kita harus pisahin mana yang merupakan bagiannya produksi, mana bagiannya jasa. Itu sama kayak tadi. Makanya kita bagi dia ke dalam departemennya. Ada departemen produksi sama departemen jasa. Jadi listrik yang masuk ke dalam produksi, listrik yang kita gunakan untuk bagian produksi itu masuknya sebagai cost. Tapi kalau listrik yang digunakan untuk kantor, untuk bagian administrasinya, itu masuknya ke dalam expense. Nah, listrik yang untuk produksi ini larinya kemana? Larinya nanti dia akan menambah COGS. Nah, kalau listrik yang pakai untuk kantornya, bagian kantornya, itu dia akan masuk ke apa sih namanya? Utility expense ya, atau electric expense gitu. Jadi untuk yang kalian lihat di sini adalah nanti juga kalian ada misalkan ya ada info banyak. Cari pertama yang menyangkut ke produksi. Kalau menyangkut ke produksi itu berarti cost. Kalau dia tidak menyangkut ke bagian produksi itu dia bukan cost kayak gitu. Jadi kayak udah aku bilang tadi, kalau dia berperan di bagian produksi kayak misalkan depresiasi bangunan pabrik. Nah, itu bukan depreciation expense, tapi masuknya ke depreciation cost. Begitu. Dia masuknya ke COGS. Dia akan membebankan ke COGS. Dia masuknya ke FOH, depreciation expense itu. Karena dia depresiasi expense-nya untuk pabrik, untuk produksi. Tapi kalau depresiasi expense buat gedung kantornya, misalkan nih perusahaan, dia punya gedung kantornya, gedung kantor sama gedung pabrik. Gedung kantornya ini buat administrasi, buat pemasaran, kayak gitulah. Gedung pabrik ya buat produksi. Nah, depresiasinya ini dibagi dua. Depresiasi yang pabrik itu akan dimasukkan ke COGS. Dia akan kita sebut sebagai cost. Kalau yang untuk kantornya, depresiasinya itu masuknya ke expense biasa, depreciation expense. Kalau ini masuknya ke depreciation cost. Kayak gitu. Jadi bisa bedain ya, pemakaian untuk cost sama pemakaian untuk expense. Itu juga berlaku untuk kayak listrik, terus air, atau misalkan apa lagi ya. Begitulah. Pengeluaran untuk produksi itu masuknya ke akuntansi biaya. Tapi kalau pengeluaran untuk yang biasa, bukan bagian produksi, itu akan masuk ke dalam akuntansi biasa. Gitu. Dan kalau akuntansi biaya tuh nanti dia akan berakhir di COGS. Gitu. Paham ya? Gimana? Paham nggak? Kak, berarti cost itu pasti expense, tapi expense belum tentu cost ya?
Kamu lihat aku nggak? Hah? Kamu lihat aku nggak? Iya, ngeliat. Tuh. Oh, ya. Oke. Lanjut kita. Lanjut. Nah, ini dosen kena ngasih pertanyaan. Kalau gedung itu dipakai buat pabrik sama kantor, penyusutan dipisahkan. Kenapa? Tidak, enggak. Gitu kan. Oh, Kak, waktu itu dosen ya, adanya nih. Udah, nanti baca di chat. Kak, waktu itu dosen ngasih pertanyaan. Kalau gedung itu dipakai buat pabrik sama kantor, penyusutannya dipisahkan. Kenapa? Teman-teman jawab kalau penyusutan pabrik itu dari kos. Tapi dosennya jawabnya penyusutan pabrik itu manufacturing cost. Ya, sebenarnya dua-duanya nggak salah sih. Penyusutan pabrik itu direct cost juga. Dia direct cost, dia bisa ditelusuri kan gampang. Ya, tapi dia manufacturing cost. Karena penyusutan itu masuknya ke FOH. Karena dia bukan DM sama bukan DL kan. Buat penyusutan gedung itu masuknya ke FOH. Ya, FOH itu juga merupakan bagian manufacturing cost. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya jawabannya. Bentar, Eno, gue mau nanya ini penyusutan dipisahkan, terus nanti perhitungannya juga dipisahkan, Kak, penyusutannya. Iya. Caranya gimana? Nah, Dibagi-bagi itu berapa, kalau Kak? penyusutan dipisahkan tuh tergantung dari kebijakan perusahaannya. Gimana ngitungnya? Dia mau membebankan gimana? Mau 50-50 atau terserah itu, tergantung perusahaan. Waktu itu pakai hours gitu, pakai Iya, jam-jamnya pakai hours gitu. juga bisa. Jadi misalkan atau misalkan dia bisa pakai lantai, pakai meter persegi juga bisa. Pakai hours bisa. Jadi misalkan untuk manufacturing dia pemakaiannya berapa jam, terus buat misalkan nih ada total depresiasi totalnya 100.000 misalkan. Nah, terus untuk pemakaian gedung itu misalkan si pabrik ini dia pakainya sebanyak 20 jam misalkan. Nah, buat si kantor dia cuma pakai 10 jam. Ya berarti kan 20/10. 20 banding 10. Ya berarti untuk si pabrik penyusutannya itu 20/30 kan. Dikali 100.000. Buat si kantor 10/30. Kayak gitu. Itu tergantung dari kebijakan perusahaannya. Mau pembagiannya berdasarkan apa. Kayak gitu. Nanti untuk bagiannya si pabrik masuk ke cost, bagiannya untuk kantor masuknya ke depreciation expense yang biasa. Oke. Gimana? Eno, udah paham, no? Udah, Kak. Udah ya, sama aja kok. Manufacturing cost nggak salah. Oke, lanjut kita. Lanjut. Nah, selanjutnya kalian akan menemukan, mungkin udah ada yang kenal COGS. Kenal juga sama adiknya COGS, itu si COGM. Nah, COGS itu kan cost of goods sold. Kalau COGM itu cost of goods manufacturing. Nah, terus ini apa ini? Nah, ini tuh bisa aku bilang sebagai bentuk. Jadi kita di sini mau cari gimana cara cari COGM sama cari COGS, kayak gitu. Nah, di sini yang aku kasih tahu itu adalah bentuk standar dari perhitungan akuntansi biaya, perhitungannya gitu. Jadi kita kotak ini itu menggambarkan sebuah apa ya? Sebuah area. Nah, di area tersebut itu dia punya yang namanya beginning atau awal mula beginning. Terus nanti ada added atau penambah,
di area tersebut. Jadi gitu ya. Jadi kalian lihat area. Di area tersebut itu udah ada isinya, beginningnya. Oke. Terus ada edit atau penambah. Penambah di situ. Nah, dia dijumlahkan akan jadi available dong. Karena apa ya available tuh? Available tuh apa? Available tuh apa sih bahasa Indonesia available? Tersedia. Ya, tersedia. Oke. Jadi yang awal beginning ditambahin jadi ada yang tersedia. Nanti dari area tersebut, dari yang ada segini, itu ada yang keluar atau use atau out keluar. Nanti di area tersebut ada endingnya atau sisanya. Gitu. Paham ya? Itu jadi konsep dulu, konsep dasar. Nah, terus dalam perhitungan itu yang pertama itu kita akan bagi sebuah rantai produksi, itu kita bagi ke dalam 3 bagian dulu. Yang pertama, itu ada bagian, nah, yang pertama itu ada bagian gudang material. Terus ada produksi, bagian produksi, sama ada bagian gudang akhir atau gudang barang jadi. Kita bagi dia jadi 3 bagian. Nah, di setiap bagian ini itu dia konsep di dalamnya itu sama. Jadi ini kita bagi jadi 3 area. Area gudang material, area produksi, sama area gudang akhir. Nah, di dalam area ini masing-masing itu mekanismenya sama kayak tadi. Ada ya beginningnya, ada penambahannya, terus ada terus ada yang terpakainya berapa, sama ada endingnya. Di setiap area itu sama tiga-tiganya. Ya. Jadi kita bagi dia menjadi 3 bagian. Oke. Yang bagian pertama di bagian gudang material. Kalau kita ngomongin material di gudang material, itu ada yang namanya beginning material atau di gudang itu ada barang material. Oh ya material ya. Barang yang digunakan untuk produksi itu ada di dalam gudang. Ada yang beginningnya. Jadi sudah ada lebih dulu. Kemudian perusahaan tersebut dia melakukan yang namanya purchase atau pembelian material. Dia akan berposisi sebagai edit atau penambah dari material tersebut. Oke, masuk ke logika ya. Jadi di gudang tersebut ada available material. Jadi barang yang tersedia. Oke. Nah, dari barang tersedia tersebut di gudang yang berkat penambahan beginning sama purchase, kemudian material tersebut kita pakai atau kita keluarkan. Jadi ada material yang use. Jadi dia out dari gudang sebagai material use. Nanti di gudang tersebut akan ada ending material atau material yang masih tersisa di gudang. Paham? Nah, lanjut material yang use tadi, itu dia akan digabungkan dengan labor dan FOH menjadi manufacturing cost. Dia akan digabungkan dengan labor dan FOH dan akan menjadi manufacturing cost. Sama ya dengan konsep tadi. Oke. Itu sama dengan konsep ini sama dengan konsep manufacturing cost-nya. Jadi DM itu yang tadi material yang use, terus ada DL sama FOH. Dia digabungkan
menjadi manufacturing cost. Manufacturing cost itu akan berposisi sebagai penambah di bagian produksi. Nah, di bagian produksi ini, di bagian produksi yang ini, manufacturing cost itu keluar dari gudang material, oke, ditambahin sama labor dan FOA di bawahnya. Dia akan material yang di kiri, di gudang material, itu akan digabungkan dengan labor dan FOA, akan masuk ke bagian produksi sebagai manufacturing cost. Nah, di bagian produksi, itu kita mengenal nama baru, yaitu WIP. Atau work in process. Yap, proses gitu. Work in process. Jadi atau barang yang sedang diproduksi, sedang diproses. Nah, untuk barang yang sedang diproses, itu pasti ada barang yang sudah diproses lebih dulu dong di pabrik. Kan tidak menutup kemungkinan. Ada barang yang sudah lebih dulu diproduksi. Nah, kemudian masuklah si MC ini. MC ini masuk sebagai bahan baku baru yang akan diproduksi saat itu. Gitu. Jadi dia akan masuk ke manufacturing, akan masuk ke bagian produksi, berposisi sebagai penambah material, penambah labor, penambah FOH yang baru untuk diproduksi saat itu. Oke, jadi dia masuk untuk diproduksi si manufacturing. Nah, kemudian setelah yang beginningnya dan manufacturing cost yang baru ini diproduksi, maka ada barang yang available for use. Atau dia tersedia untuk dipakai. Nanti, barang ini itu ada yang sudah selesai. Barang yang selesai diproduksi itu akan berganti nama menjadi COGM atau Cost of Goods Manufacture. Jadi si COGM ini adalah barang yang sudah selesai diproduksi. Nah, untuk yang belum selesai diproduksi gimana? Dia akan berakhir sebagai ending WIP. Gitu. Nah, ending WIP ini di periode berikutnya dia akan menjadi beginning WIP. Jadi kita ngomongin satu periode ya. Satu kotak ini. Satu kotak ini. Satu kotak ini itu cuma untuk satu periode. Nah, di periode berikutnya di bawahnya itu dia nanti akan muncul kotak baru lagi. Jadi ending di periode ini. Jadi ending di periode ini itu akan sebagai beginning di periode berikutnya. Paham ya? Makanya kenapa si perusahaan ini dia punya beginning? Mungkin itu merupakan ending dari periode sebelumnya. Paham nggak? Jadi contohnya kayak di bagian produksi nih, di bagian produksi di dalam pabrik. Misalkan beginning WIP-nya 0. Anggap aja ini pabrik baru berproduksi. Baru bulan pertama produksi. Jadi 0, nggak ada yang diproduksi sebelumnya. Jadi di dalam pabrik ini nggak ada yang diproduksi. Baru benar-benar masuk manufacturing cost yang baru. Masuk, kemudian setelah diproduksi, ada yang sudah selesai. Nah, sudah selesai, itu akan menjadi COGM. Dia akan keluar dari bagian produksi dong, karena udah bisa diproduksi. Nah, yang belum selesai ini, itu akan jadi ending WIP atau ending produksi. Karena dia emang belum selesai diproduksi, masih harus diproduksi lagi. Tapi, kebetulan, periodenya sudah selesai. Misalkan udah 1 bulan nih, produksi belum selesai. Maka, ending ini, itu akan jadi beginning di bulan berikutnya. Atau di periode berikutnya. Atau di tahun berikutnya. Kayak gitu. Nanti di tahun berikutnya, si WIP ini, dia punya beginning dong. Punya beginning. Beginningnya dari mana? Dari WIP periode sebelumnya. Paham? Kak, berarti 3 kotak WIP ini dia semua termasuk ke available material use, bukan?
Tiga kotak mana? Yang WIP ini dari begin WIP sampai ending WIP itu semuanya termasuk ke available material use. Kalau pertama kalau kita ngomongin WIP itu bukan soal material aja ya. WIP itu di dalamnya ada labor sama FOA, ingat itu. Jadi yang siap digunakan di WIP itu yang cuman yang beginning sama yang manufacturing cost, yang penambahan. Ya, manufacturing cost kan di sini sifatnya sebagai added, penambah. Jadi dia emang siap untuk digunakan. Digunakannya digunakan apa? Digunakan untuk produksi. Jadi available for use ini available for produksi, yang tersedia untuk diproduksi lah. Tapi kalau kita ngomongin WIP itu bukan ngomongin material aja. Di dalamnya udah ada labor sama FOA. Gitu. Karena ini kita ngomongin produksi, pasti untuk produksi bukan material aja dong. Ada jasanya, ada FOA-nya di dalamnya. Ya, jadi intinya 3 kotak yang kanan itu termasuk ke bagian yang kotak kedua kiri kan? Yap. Bukan. Dia bukan bagian sebenarnya. Jadi kotak yang 3 ini, itu kotak yang berbeda. Jadi konsepnya kayak yang tadi, yang di sini. Nah, jadi 3 kotak itu tuh masing-masing tuh yang ini. Nah, jadi dia itu kotak yang berbeda, area yang berbeda tiga-tiganya ini. Nah, yang sebelah kiri yang ini itu adalah area bagian gudang material. Nah, area yang tengah ini merupakan area produksi. Jadi yang di sini, yang available material ini terus ada material use, itu tuh aku pengen gambarin si material use ini keluar dari kotak area kiri. Material yang use ini, dia keluar dari kotak kiri dan masuk ke area berikutnya. Kayak gitu. Oh iya. Lanjutannya ya? Ya. Jadi, aku bakal kasih tanda panah sih, harusnya kasih tanda panah di sini. Jadi, material use ini dia keluar dari area kiri dan masuk ke area kedua itu, tapi dengan syarat dia harus digabung dengan labor sama FOH. Kayak gitu. Nanti dia akan digabungkan dengan beginning WP, kemudian jadi available for use, kemudian nanti ada yang keluar lagi, lanjutnya di sini. Nah, lanjut lagi. Si COGM atau barang yang sudah selesai diproduksi tadi, itu dia akan keluar ke bagian, dia akan keluar ke gudang akhir atau gudang barang jadi, si COGM tadi. Oke. Si COGM yang ini, dia akan keluar dari area 2 ke area 3. Dan akan digabungkan dengan beginning barang jadi, finished good. FG itu finished good. Atau barang yang sudah jadi. Jadi dia akan digabungkan dengan beginning finished good yang lain. Dan akan digabungkan menjadi available for sale atau tersedia untuk dijual. Kemudian ada si COGS. COGS ini dia yang keluar dari area 3 untuk dijual. Nah, ya dari yang tersedia tersebut, kita ambil yang terjual, maka tersisa yang ending atau yang belum terjual. Kayak gitu. Jadi ending finished good di sini adalah barang jadi yang belum terjual. Kayak gitu. Jadi ini merupakan perhitungan, masing-masing ini ada perhitungan ya. Nanti bisa jadi angka bentuknya. Jadi angka. Terus kita menggambarkan sebuah rantai produksi itu dibagi menjadi 3 area. Area pertama areanya material, terus areanya WIP atau areanya produksi, sama areanya finished good atau areanya barang jadi. Kayak gitu.
Aku copy dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kakak mau tanya lagi. Nah, Kenapa harus ada ending WIP gitu? Kan berarti dia work in process-nya masih tersisa. Kenapa nggak langsung diselesain aja gitu? sebenarnya, kenapa dia nggak langsung diselesain? Jadi ending WIP ini tuh dia akan muncul kalau ada barang yang belum selesai diproduksi ketika periode itu sudah berakhir. Sama kayak halnya ending material. Jadi kan ada beginning nih. Jadi dia ada di sini ada beginning. Ini ada beginning. Terus ada purchase, barang yang kita beli. Kemudian ada available atau yang tersedia. Terus ada yang kita pakai nih. Nah, material yang kita pakai ini, yang kita use ini, itu nggak langsung dalam satu kali kita use. Tapi kita ngitungnya selama 1 bulan misalkan. Jadi 1 bulan tuh minggu pertama kita misalkan nih, misalkan tulis ya, kita punya beginning material itu di dalam gudang itu ada 10.000. Kita gedein aja. Nah, dalam gudang ini ada, kelihatan ya. Nah, gimana ya? Oh, bawahnya aja nih. Kelihatan ya. Misalkan nih, kita beginningnya punya 10.000. Terus kita ada added atau penambahan material itu sebanyak 5.000. Berarti ada yang di gudang itu ada 15.000 material. Nah, kemudian selama 1 bulan pemakaian atau selama 1 bulan berjalan, itu material yang use atau material yang terpakai ternyata terpakai sebanyak 12.000. Nah, pemakaian 12.000 ini itu tidak langsung 12.000 dalam satu kali pakai. Jadi bukan dalam satu kali produksi langsung 12.000, tapi bisa aja dicicil. Kayak produksi minggu pertama kita pakainya 3.000 dulu. Ternyata udah diproduksi, ada pesanan lagi baru nih. Maka kita butuh material lagi dari gudang. Ambil lagi material, ambil lagi 5.000. Terus di minggu berikutnya, oh ada lagi nih pesanan nih. Ambil lagi material di gudang, oke ambil lagi 5.000. Gitu. Jadi totalnya selama 1 bulan itu adalah 12.000. Kayak gitu. Jadi kalau kita ngitungin ini, itu bukan ngitung dalam satu kali produksi, tapi dalam satu periode produksi. Bisa aja satu periodenya bisa dalam bentuk bulan atau dalam bentuk tahun misalkan. Jadi nanti pasti dimintanya ending material untuk bulan Februari atau untuk tahun 2020 misalkan. Lanjut lagi ya. Berarti 12.000 dia ada endingnya sebesar 3.000 yang belum terpakai, ending material. Nah, si 12.000 ini itu digabungkan dengan labor dan FH. Misalkan contohnya di sini ada labornya misalkan 5.000, terus ada FH-nya 8.000 misalkan. Nah, berarti ketika masuk ke bagiannya WIP, bagian WIP di sini, misalkan di beginning WIP itu, misalkan nih di produksi ini belum ada yang diproduksi misalkan. Ini perusahaan baru, jadi di pabrik itu benar-benar kosong. Nah, si manufacturing cost yang masuk ini merupakan benar-benar penambahan baru, gitu. Jadi manufacturing cost ini jangan lupa ditambahin ya. Jadi 5.000 ini kan yang ini 12.000 ya. 12.000 ini yang material use. Jadi ini yang 12.000 ini itu merupakan material use. Nah, jadi manufacturing cost ini jangan lupa ditambahin sama labor dan FH. Berarti penambahannya adalah 25.000. Nah, di sini begininya 0 ya, karena dia ceritanya perusahaan ini perusahaan baru, jadi dia baru produksi. Sebelumnya nggak punya begini. Nah, terus berarti yang available for use-nya 25.000.
Nah, ternyata habis diproduksi selama minggu pertama produksi yang selesai itu, misalnya nih, minggu pertama ada pesanan 3.000. Terus 3.000-3.000-nya selesai minggu pertama. Minggu kedua yang tadi pesanan 5.000, selesai juga. Terus minggu berikutnya itu ada pesanan yang 5.000 tadi, tapi belum selesai. Ternyata karena ternyata waktu minggu ketiga itu misalkan mesinnya ngadat gitu misalkan. Jadi dia lama produksinya. Jadi bisa aja, itu salah satu contoh aja ya. Contoh, jadi bisa aja si produksi minggu ketiga itu ngaret jatuhnya. Jadi yang selesai untuk pesanannya kan 5.000, tapi baru selesai diproduksi misalkan cuman setengahnya. Berarti contoh aja, misalkan selesainya dari 25.000 ini totalnya yang selesai itu misalkan 20.000. Nah, berarti ini kan kenapa 20.000? Karena dia udah digabung sama labor dan FOH ya. Ini nominal. Berarti sisanya endingnya itu ada 5.000 kan? 5.000. Nah, terus 5.000 ini itu kan merupakan ending WIP. Ya kan? Ending WIP yang mana 5.000 ini di bulan berikutnya akan jadi beginning. Karena dia belum selesai diproduksi di bulan kemarin. Jadi dia akan dilanjutkan produksinya di bulan berikutnya. Ketika dilanjutkan, dia akan beralih posisi sebagai beginning WIP. Kayak gitu loh. Ntar, lanjut lagi bentar. Nah, kemudian di beginning finish good, ambil contoh, kita belum punya stok apa-apa karena perusahaan baru, terus ada pemasukan dari barang yang jadi di bagian produksi. Dari 20.000, terus ada jadi 20.000 ini siap digunakan, ternyata dari 20.000 ini itu emang terjual semua. Terjual semua berarti 0 finish good-nya. Kayak gitu. Ini itu tinggal ditarik garis saja. Ini nanti akan bergabung dengan ini. Sini. Nanti setelah ini digarisin. Nah, 20.000 ini yang berpihak atau bernama COGM akan masuk ke bagian finish good sebagai penambah. Kemudian ya ini kan jadi COGS, COGS nanti dia akan keluar terjual. Gitu. Jadi di gudang kita 0, nggak ada finish good-nya. Karena memang terjual semua barangnya. Gitu. Sedangkan di bagian produksi yang ini, itu kita punya ending. Karena apa? Ending ini itu terjadi akibat ada barang yang belum selesai kita produksi di bulan ini. Besar 5.000 nominalnya, nilainya. Dan 5.000 ini akan jadi beginning di bulan berikutnya. Kayak gitu. Karena dia harus tetap diproduksi dong. Jadi di bulan berikutnya beginningnya nggak 0. Beginningnya nggak 0, tapi 5.000. Terus manufacturing cost-nya ya tergantung bulan depan. Berapa yang kita pakai. Gitu. Oke? Paham nggak? Nah, kalau di sini itu contoh soalnya bisa kayak gini nanti. Misalkan beginning materialnya, misalkan ya, kalau ambil contoh ini ya, beginning material itu 10.000. Terus perusahaan ini purchase-nya 5.000. Oke. Purchase 5.000, terus dia punya ending 3.000. Ending 3.000. Nah, terus ada labor-nya 5.000. Labor-nya 5.000, terus FOH-nya 8.000. Boleh 8.000. Nah, terus di WIP-nya dia nggak punya beginning WIP-nya. Beginning WIP-nya itu 0. Terus dia punya ending 5.000.
Terus ada beginning FG 0 sama ending FG 0. Terus carilah COGM dan COGF. Biasanya kayak gitu soalnya. Biasanya bentuknya kayak gini soalnya. Jadi dikasih info beginning materialnya berapa, purchase-nya berapa, ending-nya berapa. Labor-nya 5.000, FOA-nya 8.000. Terus dia punya beginning WIP 0, ending WIP. Ending WIP-nya 5.000, terus finish good-nya 0, ending-nya 0. Carilah COGM dan COGS. Kayak gitu. Yang kalau kayak gini, berarti yang harus kalian lakukan adalah pertama, dari material dulu. Dari material, ingat. Jadi beginning materialnya kita tambahin sama purchase. Jadi jadi available. Ya kan? Jadi available. Nih, contoh misalkan kita hapusin ya. Ini jadi soal. Nah, si beginning materialnya itu akan jadi 10.000, beginning material 10.000 tambahin purchase. Jadi kalian sekalian lihat soal ini, lihat juga ini ya, rumus yang ini. Jadi sebenarnya ada rumusnya, tapi lebih baik paham secara konsep menurut aku. Kalau kalian hafalnya rumus, takutnya ketika ini dibalik-balik, kalian malah bingung kalau hafalnya rumus. Karena kalau dibalik ya rumusnya beda lagi. Kalau dibalik lagi ya beda lagi rumusnya. Tapi kalau hafal konsep, kalian mau, ini kan infonya sedikit banget ya. Kayak beginningnya ini, endingnya ini. Ya, dari COGM sama COGS. Dari mana COGM sama COGS kan? Ya, kalau kalian udah paham konsep 3 area ini, ya ini gampang lah. Sekarang gini, beginning materialnya 10.000, purchase-nya 5.000. Berarti yang available 15.000 dong. 15.000. Sekarang kita mau cari yang use. Cara nyari use berarti tinggal available kurangin use sama dengan ending. Berarti available dikurangin sama ending sama dengan yang use. Ya nggak? Available-nya 15.000 dikurangin ending 3.000. Berarti yang use 12.000. Gitu. Paham? Jadi sebenarnya kayak matematika sederhana. Kayak cuma penambahan pengurangan doang. Cuman gimana cara kita paham secara konsep dan cara kita membalik-baliknya aja. Kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung terkait 3 konsep ini? Ini materi udah habis. Udah habis materinya sampai pencarian COGM dan COGS. Kalau ada yang mau tanyakan, ya silakan kita. Gitu. Terus yang kalau lagi gabut ya coba aja kerjaan lagi coba. Jangan sendiri, coba yang tadi. Beginningnya itu materialnya segitu, purchase-nya segitu, ending-nya segitu. Ada labor, FOH. Ada beginning WIP-nya, beginning FG sama ending FG-nya dari COGM atau COGS. Coba itu bisa di screenshot terus atau dipoto. Coba dikerjain. Kalian ada yang mau bertanya? Kak, mau memastikan aja, berarti ending material di tahun ini yang nggak kepake alias sisanya tuh nanti di tahun depan masuk ke MC ya? Enggak dong, jadinya beginning material. Jadi ending di area tersebut itu akan jadi beginning di area tersebut juga. Jadi dia kayak muter jatuhnya. Jadi awalnya dari beginning, terus ditambahin sama yang pemasukan. Nah, jadi available. Nah, available ini, kemudian dari available ini kita tarik, ada yang keluar, ada yang use. Nah, dari yang kita tarik ini, ada yang nggak ketarik nih, ada yang nggak keluar, jadi ending. Nah, ending ini di periode berikutnya akan jadi beginning. Kemudian ada lagi yang masuk. Jadi yang tersedia. Dari tersedia ada yang kita tarik. Terus jadi ada yang tidak keluar atau jadi ending. Ending ini jadi beginning lagi, gitu putar-putar terus. Jadi untuk beginning sama ending itu dia akan terus berputar di situ.
Jadi ending di periode tersebut jadi beginning di periode berikutnya. Terus ya, terus muter. Jadi ketika ada ending, dia akan jadi beginning di periode berikutnya. Terus diproduksi, ada ending lagi. Ending ini jadi beginning di periode berikutnya. Produksi lagi. Gitu. Itu sama halnya kayak material. Material juga. Kita punya material awal, atau kita nggak punya material awal. No, kita nggak punya material. Terus kita beli. Jadi ini jadi available dong, yang tersedia. Terus dari tersedia ini, itu ada yang kita use, ada yang kita pakai, kita keluarin. Kita masukin ke dalam area 2 atau area pabrik. Ini jadi ada yang ending material. Ending material ini di periode ini itu akan jadi beginning material di periode berikutnya. Jadi dia akan naik ke atas jadi beginning. Kemudian di periode berikutnya tadi di periode kedua dia beli lagi. Terus jadi available. Kemudian dari available ini ada yang kepake. Yang nggak kepake jadi ending. Yang ending ini di periode 2 jadi beginning di periode 3. Di periode 3 beli lagi. Gitu ya terus. Nah, jadi dia akan terus berputar. Sama halnya kayak finish good juga sama. FG juga sama. Kayak gitu. Oke. Gimana? Ada yang masih bingung? Silakan di chat atau mau langsung ngomong juga apa. Gimana? Ada yang bingung? Sudah? Atau ngantuk? Mana? Sudah cukup? Udah? Lagi nih, mana nih? Beneran. Ini. Nanti kalau ada yang mau PPT nanti aku kasih ke adminnya. Terus kalau ada yang mau nanya, sini coba latihan soal aja, Terus kalau ada yang mau nanya, nanti bisa chat aku aja. Ya, nggak ada yang mau nanya? Aman semua, aman? Aman ya, udah ya. Oke. Mungkin buat course udah selesai. Nanti course yang sekarang udah selesai, course konsep temuan 2. Nanti kalau mau PPT-nya tanya ke kita kasih ke adminnya. Nanti kamu chat adminnya aja. Terus kalau yang mau nanya bisa chat aku di line. Nanti kalau menanya soal nanti aku jawab atau aku bantuin kalau masih belum paham juga. Terus aku harap bisa paham ya. Mungkin ada yang terbatas karena karena jarak jauh gini ya. Jadi sebenarnya ada yang mungkin gangguan sinyal atau apa itu putus-putus. Terus belajar lagi, karena nanti di pertemuan berikutnya itu udah ganti materi lagi. Sebenarnya pertemuan ini yang sampai cari JOGM itu tuh sebenarnya buat
2 pertemuan di kelas. Jadi kalau soal RPS ini itu kalian udah pertemuan 3 di sini. Nanti di pertemuan 3 kita itu adalah pertemuan 4 di RPS. Gitu. Jadi kalian selangkah lebih maju lah. Katanya. Untuk mencari COGM sama COGS. Atau mungkin udah ada yang mencari COGM sama COGS. Udah ada. Ya gitu. Pokoknya kalau soal RPS ini udah pertemuan 3 di kelas. Gitu. Cuman di sini menurut aku udah cukup lah di pertemuan 2. Karena modalnya sebenarnya nggak terlalu sulit. Sebenarnya nggak terlalu susah kok terkait ini, cost. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita bahas lagi sedikit tentang ini, sekalian aku kasih latihan soal nanti. Tuh. Sebenarnya kalau mau latihan soal banyak sih. Di Carter juga banyak. Kak, nanti latihan soalnya bisa dibagi-bagi gak, Kak? Bisa. Buat latihan. Iya. Nanti coba aku cari latihan soalnya yang cocok lah di sini. Nanti ya tanya ke admin. Terus kasih ke admin aja. Karena aku nggak langsung grup kalian kan. Oke. Lagi terakhir nih. Ya, aku memantau chat sepertinya tidak ada lagi. Oke, mungkin aku akhiri sampai di sini temannya. Udah sore juga, lumayan ya ngabisin waktu sambil nunggu buka puasa. Aku akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada bingung-bingung ntar silahkan chat aku aja. Udah 3 kali ngomong. Terus selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap di rumah. # di rumah aja. Oke, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.